Bayangkan suatu hari rakyat diminta meninggalkan gas di dapur mereka, diganti dengan teknologi baru yang katanya lebih hemat dan modern. Tapi ada satu pertanyaan sederhana. Bagaimana kalau listrik di rumah saja masih sering mati? Kembali di Suara Ruai, saya Ika Christine dan Abang Bulogis. Kali ini kita kupas program percepatan kompor listrik untuk rakyat. Jangan di-skip ya. Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bisa lucu dari sebuah program pemerintah buat ganti kompor gas? Ternyata banyak. Kali ini kita akan coba bedah sebuah komentar yang cukup tajam soal logika, ya bisa dibilang ajaib, di balik rencana konversi ke kompor listrik di Indonesia. Sebuah ide yang di atas kertas kelihatannya visioner banget, tapi di lapangan, penuh tanda tanya. Nah, semuanya berawal dari satu kalimat ini. Dari Arliana Bastian yang bilang, dia baca berita yang luar biasa lucu. Tenang, ini bukan sekedar sarkasme loh. Ini justru jadi pintu masuk buat kita ngintip logika di balik sebuah kebijakan besar. Yuk kita cari tahu bareng-bareng di mana sih letak kelucuannya. Oke, jadi ini dia program raksasanya, mengganti kompor LPG di jutaan dapur di seluruh Indonesia dengan kompor listrik. Kedengarannya bagus kan? Tujuannya mulia, modern, tapi seperti yang bakal kita lihat ternyata jarak antara rencana di awang-awang dengan kenyataan di bumi itu jauh banget. Oke, pertama-tama coba kita lihat dari sudut pandang istana dulu ya, biar adil. Setiap kebijakan besar kan pasti ada alasannya. Sebenarnya apa sih yang bikin pemerintah ngotot banget pengen kita semua pindah ke kompor listrik secepat kilat? Jadi ceritanya tanggal 5 Maret kemarin ada rapat terbatas yang penting banget. Presiden ngasih mandat yang nggak bisa ditawar. Program ini harus dipercepat. Pokoknya harus ngebut, harus satset, harus beres, dan harus cepat. Dan kalau kita lihat logikanya secara teori, ya masuk akal banget. Gini alurnya. Pertama, jutaan kompor diganti. Lalu kita jadi nggak perlu impor LPG lagi. Dan akhirnya, boom, APBN kita selamat dari beban subsidi yang gede banget. Di atas kertas ini jelas solusi jenius. Semua menang. Tapi, di tengah semua rencana hebat dan angka-angka triliunan itu, ada satu hal. Satu pertanyaan sederhana yang kayaknya kelewat. Sebuah pertanyaan mendasar yang anehnya kok nggak kedengeran ya di ruang rapat yang adem itu. Dan inilah pertanyaannya, Pak, maaf, emangnya semua kampung di pedalaman itu sudah ada kabel listriknya? Simpel banget kan? Tapi pertanyaan ini, nusuk banget langsung ke jantung masalahnya. Langsung ke asumsi paling dasar dari semua rencana ini, kita ini beneran udah siap belum? Oke, sekarang kita tinggalin dulu deh ruang rapat istana yang dingin dan penuh grafik itu. Yuk kita coba lihat kondisi sesungguhnya di lapangan. Di dapur-dapur warga, di kampung-kampung yang mungkin nggak pernah masuk ke dalam data presentasi. Soalnya realitanya tuh begini, di banyak daerah boro-boro ngomongin kompor listrik, ngecas HP aja kadang masih harus gantian atau numpang ke tetangga. Listrik biar pet itu udah jadi menu harian. Nah, di tengah kondisi kayak gitu, kita mau datengin alat yang terkenal haus listrik dan butuh suplai yang stabil banget. Gimana ceritanya coba? Nah, disinilah tabrakannya terjadi. Di satu sisi, ada logika istana yang mikirin angka, data, dan penghematan triliunan. Di sisi lain, ada realita di pedalaman, di mana ngelihat kabel listrik aja kadang udah jadi barang mewah. Ini dua dunia yang kayaknya nggak nyambung sama sekali. Penulisnya ngasih perumpamaan yang, pas banget. Cita-citanya sih mau lari maraton. Keren. Ambisinya besar. Tapi kita lupa ngecek hal yang paling dasar. Ternyata kakinya masih diikat. Nah, rantai yang mengikat itu, ya infrastruktur listrik kita yang belum merata dan belum siap. Terus dampaknya buat orang biasa kayak kita apa dong? Coba deh, kita lupain dulu angka-angka triliunan itu. Kita bayangin aja satu skenario kecil di dapur seorang ibu. Karena disitulah, di dapur-dapur kecil itu dampak sebuah kebijakan jadi paling nyata. Coba bayangin skenario ini. Ada seorang ibu di pelosok desa. Dia lagi seneng-senengnya nih, nyobain kompor listrik baru, hadiah dari program pemerintah. Lagi asyik goreng tempe buat makan malam keluarga. Lagi enak-enak masak, terus tiba-tiba, jeklek, mati lampu. Ya nggak aneh sih, itu kan hal yang biasa terjadi. Apalagi kalau jaringan listrik yang pas-pasan tiba-tiba harus nanggung beban dari ratusan kompor listrik yang nyala barengan. Hasilnya, tempenya jadi setengah mateng, nggak bisa dimakan. Keluarganya udah nungguin buat makan, lapar. Mau ganti pakai kompor gas cadangan, udah nggak ada. Kan udah ditarik sama petugas. Jadi ujung-ujungnya cerita kemajuan ini malah bikin satu keluarga nggak jadi makan malam. Dan disinilah kita sampai pada kesimpulan yang paling tajam dari penulisnya. Kalau sebuah program yang katanya maju, malah bikin rakyatnya tambah susah, itu bukan penghematan lagi namanya. Itu adalah penyiksaan berkedok kemajuan.
Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu pertanyaan krusial. Jadi, sebenarnya kita ini lagi bagi-bagi apa sih? Apakah kita sedang memberikan kompor modern yang canggih, atau cuma seonggok besi nggak berguna yang fungsinya nggak lebih baik dari ganjalan pintu? Dan ya, kita balik lagi ke kontras dua dunia ini. Di satu sisi, dunianya para perencana di ruangan ber-AC yang sibuk dengan data, proyeksi, dan grafik. Di sisi lain, dunianya warga biasa. Mereka nggak butuh grafik, mereka cuma butuh satu hal, kepastian. Kepastian kalau mereka bisa masak untuk keluarganya malam itu. Solusi yang ditawarkan sebetulnya simpel banget dan sangat masuk akal. Bangun dulu fondasinya, beresin dulu listriknya, pastikan kabelnya sampai ke semua rumah, nyalanya stabil, dan harganya terjangkau. Intinya, kabel dulu, baru kompor, jangan dibalik. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan pertanyaan pamungkas dari penulisnya. Kalau nggak ada listrik yang bisa diandalkan, benda canggih ini gunanya buat apa? Apa dia benar-benar jadi alat masak modern yang kita impikan, atau cuma bakal berakhir jadi ganjalan pintu yang harganya mahal? Ini jadi pengingat buat kita semua ya. Kalau kebijakan yang paling bagus itu seringkali bukan yang datang dari atas, tapi yang benar-benar mengerti apa yang dibutuhkan di bawah. Transisi energi memang penting, tapi tanpa kesiapan listrik yang merata, perubahan bisa berubah menjadi masalah baru bagi rakyat. Menurut kalian, program ini solusi masa depan atau terlalu terburu-buru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar diskusi seperti ini semakin banyak didengar.